Selamat berjumpa Bapak Ibu, Kakak Adik, dan semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, adik-adik hebat Indonesia, siswa-siswi Indonesia, dan seluruh komponen yang ada di Indonesia yang terlibat dalam dunia pendidikan maupun pemerhati pendidikan. Hari ini saya akan memaparkan tentang materi seperti yang ada dalam pelatihan mandiri. Maka materi-materinya sudah saya rangkum dalam slide PowerPoint yang sederhana. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini nama saya Imade Eka Sulantara ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami secara keseluruh apa itu Merdeka Belajar. Nah, dari modul ini, hal-hal yang kita pelajari terdiri dari 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, itu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita langsung aja ke modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Hal-hal penting yang terdapat dalam modul ini terdiri dari mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, ya tentunya sebagai pendidik ya. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Terus yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, itu terdapat dalam konteksnya Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, itu pendidik menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi setiap zaman itu ada perubahannya, jadi pendidik pun harus memahami perubahan zaman tersebut untuk kepentingan pembelajaran dari murid itu sendiri. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Nah, itu inti yang pertama dari modul 1. Sekarang kita menginjak ke modul 2, bagian mendidik dan mengajar. Pada bagian ini, kita pahami adanya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan itu tidak hanya sekedar memberi pengetahuan tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Tentunya itu peserta didik ya. Yang kelima, sistem Among yang kita kenal dengan 3 istilah. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodonya, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Buri Handayani, seperti yang disampaikan dalam bukunya Ki Hajar Dewantara ya. Yang keenam, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Kemudian modul 3 terdiri dari mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang bergerak sangat cepat. Nah, ini tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi suasana pembelajaran itu, suasana pendidikan itu harus menyesuaikan. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, berdasarkan asas trikon yang ada, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian di modul 4, topiknya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Hal-hal penting yang ada di sana terdiri dari budi pekerti itu merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau daya gerak itu ya. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta rasa dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja. Nah, ini perlu kita pahami secara bersama, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan. Nah, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari coretan tersebut. Jadi, siswa itu dianggap bukan kertas kosong ya, tapi sudah terisi, tinggal dipertegas lagi apa isinya itu. Itu tugas pendidik. Dan yang terakhir, modul 5 itu mengkaji tentang topiknya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang terdiri dari sebagai guru
Apa guru di sekolah, guru di rumah tangga, maupun guru di masyarakat, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Nah, yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Nah, jadi harus kita sebagai guru yang menyesuaikan diri, apa sih yang dimaksud oleh murid itu sendiri gitu. Jadi harus fleksibel di sana. Beradaptasi kita dengan siswa sehingga memahami dia secara menyeluruh sehingga bisa mengantarkan dia pada keselamatan dan kebahagiaannya tuh, utamanya dalam menuntut ilmu. Nah, yang ketiga, fungsi pendidikan dalam mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya gitu. Ya sesuai dengan tempatnya dia ya. Nah, terakhir, video ini setelah disimak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, dengan demikian, saya berharap form yang ada di bawah ini silahkan diisi untuk dicermati secara bersama-sama ya. Nah, demikian informasi singkat ini tentang Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak Ibu, Kakak Adik yang menonton video ini, semoga bisa menjadi pedoman dan tuntunan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun 2022-2023 ini dengan baik, utamanya dalam konsep kurikulum merdeka ya. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya. Selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya.